Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya anak-anak Gen Z ini pertanyaannya nggak jauh dari mental health. Kegalauan kesehatan ya. mental ya. Dikit-dikit galau, anxiety, kemudian gampang mendiagnosis diri sendiri. Saya kena penyakit mental nih katanya. Wah saya ini dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang sekarang luruh di zaman sekarang adalah banyak anak-anak kita yang mungkin jauh dari agama. Ya, penyebab hati tidak tenang, gampang menghakimi Tuhan sendiri, menghakimi takdir yang ada. Di antaranya satu, karena mungkin kita jauh dari ulama, kita jauh dari ahli ilmu, kita jauh dari majelis-majelis yang memberikan ketenangan. Akhirnya gampang menghakimi setiap episode kehidupan yang sedang kita jalanin. Coba kalau orang terus belajar nyari ilmu, dia tahu kalau dia tidak tahu dan dia mencari tahu. Ada orang yang dia nggak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, udah gitu nggak mau nyari tahu gitu. Maka mudah-mudahan kita, kalaupun kita di tingkatan orang yang belum tahu, kita terus mau belajar mencari tahu, nyari ilmunya. Ketika kita dihadapkan dengan kegagalan, kehilangan orang yang disayang, kemudian lagi hal-hal buruk yang mungkin menimpa kita, pertama yang harus diresapi, yang jadi muhasabah diri, self talk kita adalah coba banyak-banyak tasyakur, tahadus bi ni'mah, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, kayaknya yang Allah berikan itu lebih banyak yang baik-baik deh daripada yang buruk-buruk. Itu yang harus kita resapin. Yang jadi pertanyaan kita ini, selama ini setiap hari yang sering kita pikirkan keburukan yang menimpa kita atau hal baik yang sering datang kepada kita? Kebanyakan yang kita pikirin yang buruknya aja. Kenapa sih saya kehilangan? Kenapa sih saya gagal? Kenapa doa saya nggak diijabah? Kenapa? Nah itu akhirnya keluhan itu terus menumpuk. Lupa bersyukur sama Allah. Salah satu penyebab doa itu nggak diijabah sama Allah, nih sering bertanya-tanya kita. Syekh Ibrahim bin Adam ditanya sama jamaahnya, wahai Syekh, kenapa sih kita sering angkat tangan doa minta sama Allah tapi nggak pernah dikabul tuh apa yang kita minta sama Allah? Maka beliau menjawab, ada 10 dosa yang menghalangi doamu terkabul oleh Allah. Ada hijab. Salah satu yang membuat doamu terhalang dikabul adalah akaltum ni'mata rabbikum falam tashkurulah. Kamu tuh tiap hari nikmatin apa yang Allah beri tapi lupa ngucap alhamdulillah. Lupa mensyukuri nikmat tersebut, yang diingat yang buruk-buruknya doang gitu. Jadi itu tasyakur dengan nikmat Allah. Yang kedua, kita belajar lagi, flashback, lihat kisah orang-orang sebelumnya. Ya Allah, ujian kita mah belum apa-apa. Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun diuji, kena penyakit, ditinggalin sama pasangannya, semua ujiannya berat. Kita mungkin salah satunya doang ujiannya, tapi ngeluhnya sudah paling dia yang diuji, si paling diuji begitu ya. Yang lain gak ada yang kayak dia ujiannya, ya itu salah. Terus belajar, lihat kisah orang-orang sebelumnya. Dan yang ketiga, yakini bahwa yang terjadi itu yang terbaik. Ini terakhir ya, Baik Ustaz Sofyan. Jadi kemarin kita ada berita kapal terjatuh di India. Kapal terbang, pesawat itu jatuh baru take off udah jatuh ya, karena nggak ada kekuatan untuk mengangkat. Ternyata ada salah satu kisah yang saya baca dari artikel, ada satu penumpang yang ketinggalan pesawat. Perempuan, mau ke London juga. Mungkin dia nangis, harga tiket pesawat mahal ya, belum perjalanannya. Dia bilang, kalau kita mungkin itu terjadi kepada kita, ya Allah, aduh duit dari mana lagi beli tiket pesawat, aduh kenapa sih telat dan lain sebagainya. Qadarullah, ketika dia lagi debat sama petugas imigrasi bandara, tiba-tiba pesawatnya jatuh, dapat info pesawat yang dia naikin jatuh. Jadi dibalik doa yang tertunda, dibalik takdir yang menurut kita buruk, ternyata ada hikmah dan itu menurut Allah yang terbaik. Masya Allah.